Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah Majelis Remaja Nurul Huda yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khususnya yang saya hormati segenap orang tua yang mohon maaf namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada semuanya, terkhusus Ketua Remaja Nurul Huda Bang Adik ketuanya ya. Ya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya, Allah berikan kesehatan, Allah mudahkan segala urusan, baik urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Hadirin jamaah sekalian, sore ini kita akan membahas sesuai tema yang diberikan ke saya, bulan puasa untuk menguatkan keimanan dan kreativitas anak muda. Ya, jadi judulnya itu bulan puasa untuk meningkatkan keimanan dan kreativitas anak muda. Kalau anak tua bisa meningkat nggak keimanannya? Ya, bisa juga mau anak muda, mau anak tua, dengan berkat puasa keimanan bisa meningkat. Baik. Sebelumnya kita sama tahu bahwa dalil diwajibkan puasa ada pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu salah satu hal yang Allah wajibkan kepada kita. Bahkan bukan hanya kita, umat-umat orang-orang sebelum kita pun diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Tujuan ibadah puasa apa? Tujuan ibadah puasa adalah agar semua kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Terlebih puasa mempunyai faedah-faedah yang banyak. Di sini disebutkan bahwa faedah puasa itu ya, bahwa faedah puasa itu lisoimi fawaid, puasa itu mempunyai beberapa faedah. Yang pertama, raf'ud darajat, bahwa puasa itu bisa ngangkat derajat. Orang yang berpuasa lama-lama derajatnya bisa diangkat oleh Allah. Tergantung puasanya. Kalau puasanya mempunyai nilai yang baik, maka derajatnya semakin tinggi. Yang kedua, wa takfirul khoti'at, puasa itu bisa menghapus segala bentuk kesalahan. Puasa itu bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya. Apa dalilnya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang mau puasa di bulan Ramadan, puasanya iman dan ihtisaban semata-mata karena Allah dan hanya mengharap pahala Allah, orang yang puasanya imanan wa ihtisaban, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, puasa itu kasrul syahwat, bisa meredam syahwat kita, itu puasa. Orang yang syahwatnya tinggi, menggebu-gebu, apalagi yang laki-laki melihat perempuan, perempuan melihat laki-laki, syahwatnya tinggi, menggebu-gebu. Nah, itu lebih baik kita dianjurkan untuk memperbanyak
puasa. Karena puasa itu bisa meredam syahwat kita, apalagi syahwat yang sedang bergejolak. Kemudian wa taksiru shadaqat. Ya, faedah puasa yang lainnya adalah untuk memperbanyak sedekah. 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah taksiru shadaqat. Bahwasanya puasa itu memperbanyak sedekah. Nabi pernah ditanya, ayu amal afdol, Nabi, amal yang paling afdol apa? Kata Nabi, sedekah. Sedekah kapan? Yaitu sedekah di saat bulan Ramadan. Bahkan di hadis Nabi pernah berkata, siapa orang yang bisa sedekah di bulan Ramadan, siapa orang yang bisa berbagi di bulan Ramadan, dia bakal mendapatkan 3 perkara. Yang pertama, dosa-dosanya bakal diampuni oleh Allah. Yang kedua, dia bakal dibebasin dari api neraka. Yang ketiga, dia bakal mendapat pahala sama persis pahalanya orang yang berpuasa. Nah, ini keutamaan sedekah. Kemudian wa tawfiru ta'at. Puasa itu salah satu faedahnya adalah bisa mendorong kita untuk melaksanakan ketaatan. Ya, kita sama tahu ya, orang-orang atau bahkan kita sendiri yang malam hari sulit untuk bangun malam beribadah kepada Allah. Bulan puasa kita gampang bangun malam ibadah kepada Allah. Kita sahur, kita tahajud, sholat hajat, sholat tasbih dan lain sebagainya. Ya, di luar bulan Ramadan perasaan susah banget ke masjid, susah banget berjamaah Isya. Pas di bulan Ramadan kita sering berjamaah Isya, sering ke masjid. Nah, ini di antara faedah puasa adalah mendorong kita, memotivasi kita untuk melaksanakan ketaatan. Kemudian faedah berikutnya meningkatkan rasa syukur, ya, meningkatkan rasa syukur. Ini di antara faedahnya puasa. Kemudian yang terakhir, inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, yaitu mencegah diri dari perbuatan maksiat. Nah, inilah 7 hal, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hal yang merupakan faedahnya orang-orang yang berpuasa. Nah, salah satunya faedah orang yang berpuasa dijelaskan dalam riwayat lain adalah bisa meningkatkan keimanan. Apa kaitannya iman meningkat di bulan puasa, Ustadz? Kenapa kok iman bisa meningkat di bulan puasa? Ya bisa. Kenapa? Karena di bulan puasa itu kasratu taat. Orang-orang pada banyak melaksanakan ibadah, pada banyak taat kepada Allah. Maka di bulan puasa semua imannya manusia, khususnya umat Islam, semua iman orang Islam itu meningkat. Coba deh, kita lihat aja. Yang biasanya nggak jamaah, bulan puasa dia jamaah. Yang biasanya nggak ke masjid, bulan puasa dia ke masjid. Yang biasanya nggak pernah bangun malam, bulan puasa dia bangun malam. Ini salah satu bukti bahwa puasa itu bisa meningkatkan keimanan umat Islam. Bisa meningkatkan begitu. Dan bahkan bulan puasa ya juga bisa meningkatkan kejahatan atau nafsu manusia itu. Selagi kita tidak bisa membendung nafsu kita sendiri. Ya, bahkan banyak bulan puasa orang pada puasa dia nggak puasa. Bulan puasa orang pada taat dia maksiat. Bulan puasa orang pada ke masjid dia tawuran. Nah, itu orang-orang yang tidak bisa membendung hawa nafsunya, orang-orang yang tidak bisa meredam hawa nafsunya. Sementara orang-orang yang bisa meredam hawa nafsunya, orang-orang yang bisa membendung hawa nafsunya dengan puasa, imannya malah jadi tambah. Dengan puasa imannya malah jadi naik. Dengan puasa imannya malah jadi meningkat. Begitu, ya. Nah, jadi itu kaitan puasa dengan meningkatnya keimanan. Apalagi puasa bisa meningkatkan kreativitas anak muda, ya. Coba kira-kira kreativitas anak muda yang ada kaitannya dengan bulan puasa apa? Apa kreativitas anak muda yang kaitannya dengan bulan puasa?
Apa biasanya? Takbir keliling, membuat beduk. Nah, itu kan kreativitas. Kreativitas yang dibangun oleh anak muda. Kalau dulu sebelum dilarang ada istilah sahur on the road, ya, sahur di jalan, berbagi di jalan. Nah, itu satu bentuk kreativitas yang hanya ada di bulan puasa. Coba sahur on the road ada nggak di luar puasa? Nggak ada. Adanya cuman di waktu puasa. Nah, cuman sayangnya hal-hal yang positif disalahgunakan oleh anak muda, akhirnya banyak yang dilarang. Begitu, ya. Nah, jadi itu kaitan puasa dengan meningkatkan keimanan dan kreativitas anak muda. Salah satu kreativitasnya ya ini, kita berkumpul mengadakan pesantren kilat, mengadakan pesantren Ramadan. Ini kreativitas yang ada hanya pada bulan Ramadan. Begitu, ya. Pesantren kilat atau pesantren Ramadan ada nggak di luar Ramadan? Nggak ada. Kalau di luar Ramadan namanya bukan pesantren kilat. Begitu. Kalau kilat kan cepet. Namanya pesantren lambat. Makanya pesantrennya bertahun-tahun. Kalau Ramadan namanya pesantren kilat. Gitu. Nah, berkaitan dengan keimanan, ya, bahwa ulama mengatakan imannya manusia itu yazid wa yangkus. Imannya kita semua itu bisa tambah bisa kurang. Kalau lagi bulan Ramadan semua iman kita nambah. Mayoritas semua iman kita naik pas bulan Ramadan, pas bulan puasa. Tapi ntar lihat, setelah bulan Ramadan, pas lebaran kita lihat. Apakah iman kita stabil naik sama seperti bulan puasa? Atau iman kita semakin turun, berbeda dengan bulan puasa. Kalau bulan puasa kita sholat subuhnya awal waktu terus, jamaah terus. Nah, ntar besok bulan Syawal, ya, pas lebaran, apakah sholat subuh kita awal waktu terus? Apakah sholat subuh kita berjamaah terus? Ya, nah ini satu bukti bahwa iman manusia itu bisa naik, bisa turun. Kita pengennya iman kita selalu naik, kan begitu. Iman kita selalu naik. Nah, terus kalau salah satu yang meningkatkan keimanan adalah bulan puasa, sementara kita pengennya iman naik terus, bulan puasa itu adanya cuma 1 bulan, setahun 1 kali, nggak mungkin kalau setiap tahun itu menjadi bulan puasa, begitu. Nah, terus gimana Ustadz? Iman saya bisa naik pas bulan puasa doang. Sementara bulan puasa cuma 1 bulan. Saya bisa sholat subuh jamaah cuma bulan puasa doang. Sementara bulan puasa cuma 1 bulan. Ya, nah 11 bulan yang lain saya susah bangun pagi, susah bangun subuh tepat waktu, susah jamaah subuh. Nah, itu bagaimana Ustadz? Nah, itu nanti ada trik-triknya tersendiri, ada kiat-kiatnya tersendiri, bagaimana caranya biar iman kita senantiasa selalu naik. Paling nggak stabil, nggak ngedrop iman kita, begitu. Ya, kayak kita nih, bulan Ramadan, pesantren kilat, pesantren Ramadan, kita semangat. Yang datang banyak. Coba ntar setelah Ramadan ada pengajian remaja, apakah yang datang tetap banyak juga? Ya. Apakah yang datang tetap sama seperti halnya bulan Ramadan? Ini bukti stabilitas keimanan. Kalau yang datang semakin berkurang, berarti kan keimanannya semakin merosot, keimanan semakin menurun. Tapi kalau yang datang ngaji, yang datang sholat, yang datang jamaah, semakin banyak, ini satu bukti imannya semakin naik. Kalau iman semakin naik, satu bukti bahwa Ramadan kita berhasil. Ramadan kita sukses, begitu. Kalau nanti setelah Ramadan ibadah kita makin nurun, makin letoy, makin melehoy, nah itu bukti Ramadan kita nggak berhasil, Ramadan kita gagal. Nah, di sini ada hal-hal yang bisa memperkuat dan menambah keimanan. Ada 3 langkah, ya, yang bisa memperkuat dan menambah keimanan.
Ini saya nyampein paparan sampai jam berapa biasanya? Sampai maghrib atau sebelum maghrib? Sampai berbuka. Ya, sebelum berbuka kali ada tanya jawab ya. Ada tanya jawab nggak? Oh, ya. Oke. Nah, yang pertama, gedein. Oh, klik ini bisa. Maaf. Bisa. Bentar. Ya ini ya. Nah, ini yang bisa mendorong agar keimanan kita senantiasa selalu stabil, agar keimanan kita senantiasa selalu naik. Yang pertama, mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis yang di dalamnya disebutkan janji-janji Allah, ancaman Allah, perkara akhirat, kisah-kisah Nabi, mukjizat, serta hukuman bagi mereka yang menantang para Nabi. Begitu juga mendengarkan kezuhudan salafus soleh di kehidupan dunia. Begitu juga kecintaan mereka kepada akhirat. Dan pula mendengarkan ayat-ayat sam'iyat, ayat-ayat yang datang dari Allah. Salah satu contoh ayat menerangkan janji Allah yaitu wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini surat At-Talaq ayat 3. Yang pertama, kalau iman kita senantiasa mau naik, kalau iman kita senantiasa mau stabil, ya, karena madrasah Ramadan kan cuma 1 bulan. Kalau udah nggak ada Ramadan, bagaimana cara meningkatkan keimanan? Ya caranya ini. Yang pertama, mendengarkan ayat Al-Quran dan hadis yang di dalamnya disebutkan tentang janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Al-Quran 30 juz, Al-Quran 114 surat, Al-Quran 6.666 ayat, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan, 1000 ayat ancaman, 1000 ayat janji, 1000 ayat amsal, 1000 ayat akhbar, 500 ayat halal haram, 100 ayat nasa mansuh, 66 ayat tasbih, dzikir dan doa. Genap menurut Imam Ibnu Abbas, ayat dalam Al-Quran adalah 6.666 ayat. Kita renungin tentang janji-janji Allah. Kita renungin tentang ancaman-ancaman Allah. Apa janji Allah? Ini dalam surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka rizkinya akan dicukupi oleh Allah. Begitu. Maka kita harus bisa merenung. Ada lagi ayat misalnya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah seorang hamba yang mempunyai sifat takwa. Kita renungi, oh kalau begitu takwa penting. Ya. Kemudian di ayat lain kata Allah berjanji kepada hamba-hambanya yang bertakwa, wa may yatawakkal. Wa may yattaqillaha. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, siapa orang yang takut kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, maka akan diberikan jalan keluar dari kesulitan, jalan keluar dari kebuntuan, kemudahan dari kesulitan, warzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, ini cara untuk meningkatkan keimanan, yaitu kita renungi ayat-ayat Al-Quran yang isinya janji-janji Allah dan isinya ancaman-ancaman Allah. Kalau kita bisa merenungi janji-janji Allah, maka kita akan termotivasi dengan ibadah. Kayak tadi, Allah berfirman, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan mendapatkan 2 perkara. Yang pertama, kesulitannya, kemudahannya, ya kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah. Yang kedua, rizkinya akan diberi oleh Allah dari arah yang tidak terduga-duga. Nah, itu orang bertakwa. Kalau kita merenungi janji-janji Allah, maka kita akan termotivasi, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita merenungi ancaman-ancaman Allah, maka kita semakin takut melanggar perintah Allah. Ya,
Misalnya kata Allah, siapa orang yang ninggalin sholat, maka dia akan berdosa. Siapa orang yang berdosa, maka dia akan masuk neraka. Kalau itu kita angen-angen, kita renungin, kita jadi takut untuk ninggalin sholat. Kemudian misalnya kata Allah, siapa orang yang ninggalin puasa, padahal nggak ada uzur, padahal dia mampu, maka dia berdosa. Siapa orang yang berdosa, masuknya adalah neraka. Maka kita takut, kita nggak berani nggak puasa. Kenapa? Karena taruhannya masuk ke dalam neraka. Nah itu kita renungi. Kita renungi ayat-ayat Allah. Kita renungi mukjizat-mukjizat Nabi. Ya, kita renungi kisah-kisah Nabi, mukjizat-mukjizat, bahkan hukuman-hukuman bagi orang yang menentang Nabi, yang menentang mensyiarkan ajaran Allah. Kita renungi, semua kita jadikan pelajaran. Bagaimana kisah Nabi, ya, kisah Nabi Musa saat dikejar-kejar Fir'aun, ya, bagaimana sosok seorang Fir'aun, orang yang paling sombong, yang ngaku dirinya Tuhan, ternyata Fir'aun musnah juga. Orang yang hebat musnah juga. Fir'aun itu orang yang hebat, nggak ada yang bisa ngalahin Fir'aun, nggak ada yang nggak kenal Fir'aun, semuanya kenal. Tapi dengan kehebatannya bukan malah mendekatkan diri kepada Allah, malah jauh kepada Allah. Akhirnya dia mati, ditelan atau tenggelam di lautan. Jadi semua kita renungi. Seperti ada contoh lagi. Kata Nabi, siapa orang yang mempunyai sifat kasih sayang, maka dia akan disayangi oleh Allah. Siapa orang yang menyayangi, maka dia akan disayangi oleh Allah. Maka ada cerita di dalam kitab Usfuriyah itu. Ada seorang ulama melihat anak kecil di jalan lagi main burung gereja. Tahu burung gereja kan? Kakinya diikat, burung gerejanya dilepasin, tarik lagi, dilepasin, tarik lagi, dilepasin, tarik lagi. Kata ulama itu, nak sini nak, kasihan itu burung itu harganya berapa? 10.000 Pak Ustadz. Nih saya kasih 20.000. Sini burungnya. Talinya, ikatan kaki itu dilepas, diterbangin. Ternyata ulama yang kasih sayang seperti itu, ketika meninggal dunia dimimpiin oleh sahabatnya, beliau berada di tempat yang tinggi, berada di tempat yang istimewa, yang sebelumnya belum pernah dibayangkan. Kemudian ada lagi cerita bagaimana seorang ulama yang namanya Syekh Shibli. Syekh Shibli itu orang yang ahli ibadah, orang yang ahli ngaji, orang yang ahli puasa. Tapi ketika dia meninggal dunia dimimpin sama sahabatnya. Wahai Syekh Shibli, kenapa engkau berada di tempat yang semegah ini, seindah ini? Kata Syekh Shibli, aku berada di tempat yang seindah ini, semegah ini, karena dosa-dosaku semuanya diampuni dan aku mendapat derajat, mendapat tempat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sahabatnya nanya, "Emang kenapa?" "Oh, karena saya selama di dunia, pas saya di dunia, saya pernah nolongin anak kucing yang kedinginan. Anak kucing kedinginan, bunyi meong, meong, meong. Kemudian saya Shibli lihat anak kucing itu diambil, diselimutin dengan selimut yang hangat, ya, sampai anak kucing itu nggak kedinginan. Akhirnya beliau meninggal dunia. Ternyata karena beliau kasih sayang dengan anak kucing yang kedinginan itu, di akhirat pas meninggal dunia dia mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ada lagi seorang ulama besar, Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, seorang ulama yang masyhur di kalangan umat Islam. Beliau masuk surga, beliau mendapat yang istimewa, beliau mendapat tempat yang istimewa bukan karena puasanya, bukan ngarang-ngarang kitabnya, bukan karena ibadahnya, akan tetapi saat beliau lagi mau nulis, pas di tintanya di situ ada lalat lagi minum. Tangannya diem tangan beliau. Sebab kalau tangan beliau bergerak, lalatnya bakalan kabur. Tangannya diem, lalat udah minum, lalat udah kabur, baru gerak lagi. Nah, karena beliau kasihan sama lalat yang kehausan, sama lalat yang lagi minum tintanya, pas meninggal dunia Imam Ghazali mendapatkan kasih sayang dari Allah.
mendapatkan tempat yang mulia, tempat yang istimewa, mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Nah, kalau kita merenung tentang janji-janji Allah, tentang para ulama, sejarah-sejarah orang-orang terdahulu, maka kita bisa meniru. Ada motivasi, ada dorongan dari diri kita untuk melakukan kebaikan. Nah, istiqomah melakukan kebaikan, inilah yang dinamakan iman kita senantiasa selalu stabil. Ya paling enggak nurun lah. Ya kalaupun nurunnya enggak drastis banget. Kan kadang ada orang kalau bulan Ramadan grafiknya meningkat, grafik ibadahnya. Dia puasa, dia jamaah, dia bangun malam, dia tahajud, dia sering ke masjid, grafiknya meningkat begitu. Nanti ketika bulan Syawal udah nggak puasa, langsung drop, langsung nurun. Dia nggak bangun malam, dia nggak tahajud, dia nggak jamaah, subuhnya jadi kesiangan. Nah ini drop. Jadi imannya nggak stabil. Kalau imannya nggak stabil, imannya drop, berarti puasanya gagal. Nah agar puasa kita tidak gagal, iman kita selalu stabil. Yang pertama diantaranya ini, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang di dalamnya dijelaskan tentang janji-janji Allah dan ancaman-ancaman Allah. Ya, kita renungi. Ya. Bahkan kalau di dalam kitab Kasyifatus Saja itu Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan, ya, ada 5 jenis tafakur. Ada 5 jenis tafakur. Qala jumhurul ulama. Jumhur ulama berkata, at-tafakuru ala khamsati aujuh. Tafakur, merenung itu ada 5. Ada 5 modelnya. Yang pertama, tafakur dalam rangka merenungi ayat-ayat Allah. Tafakur ini seseorang bisa bertambah tinggi keyakinannya kepada Allah. Ya. Tafakur merenungi ayat-ayat Allah. Tafakur yang seperti ini bisa menyebabkan iman kita semakin tinggi. Iman kita semakin kuat. Bagaimana cara tafakurnya Ustadz? Ya gampang. Ayat-ayat Allah bagaimana? Ayat Allah itu ada 2. Ada ayat kauniyah, gampangannya. Ada ayat Qur'aniyah. Ayat Qur'aniyah itu ya Al-Quran, mujizat. Itu kita renungi isinya. Ayat kauniyah itu alam. Coba kita lihat bagaimana Allah menciptakan langit tanpa tiang. Nggak ada yang bisa. Orang nyiptain ketinggian nggak ada tiangnya. Orang kalau nyiptain tingkat pasti pakai tiang. Nih atas tingkat. Coba nggak ada tiangnya, bakalan ambruk. Tapi Allah bikin langit, ada tiangnya nggak? Nggak ada. Di mana tiangnya? Nggak ada. Nah ini yang menunjukkan kebesaran Allah. Kalau itu kita renungi, iman kita semakin mantap, iman kita semakin tinggi, iman kita semakin naik. Yang kedua, tafakur dalam rangka merenungi nikmat-nikmat Allah. Tafakur ini dapat menimbulkan mahabbah atau cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungi nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang timbul dari diri kita adalah rasa mahabbah kepada Allah, rasa cinta kepada Allah. Ya, kita renungi nikmat-nikmat Allah. Allah kasih kita nikmat, alhamdulillah. Kedua mata masih bisa melihat, kedua tangan masih bisa bergerak, kedua kaki masih bisa bergerak. Ya, anggota tubuh kita masih lengkap. Ini kita tafakurin. Seluruh nikmat yang ada pada anggota tubuh kita itu datangnya dari Allah. Kalau kita sering renung tentang nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka timbulnya rasa kasih sayang. Ya. Kita aja kalau ngerenungin, kalau mikir-mikir pemberian dari orang, kita yang ada dalam diri kita timbulnya kasih sayang kepada orang tersebut. Masya Allah, batu cincin saya dari si fulan, jam tangan saya dari si fulan, baju saya dari si fulan, sarung saya dari si fulan, peci saya dari si fulan, motor saya dari si fulan. Rasanya saya sulit banget
Orang yang nuntut ilmu itu rizkinya, kebutuhannya akan ditanggung oleh Allah dengan tanggungan yang khusus setelah penanggungan yang umum. Begitu. Nah, kalau kita udah tahu begini, kita jadi semangat nuntut ilmu. Kita jadi semangat ngaji, jadi semangat mencari ilmu. Yang keempat, tafakur tentang ancaman-ancaman Allah. Tafakur tentang peringatan-peringatan Allah. Nanti yang timbul dari diri kita adalah rasa takut. Kalau kita renungin ancaman-ancaman Allah, kalau kita renungin peringatan-peringatan Allah, bagaimana ancaman Allah kepada orang yang nggak mau puasa, bagaimana ancaman Allah kepada anak yang nggak punya akhlak, bagaimana ancaman Allah kepada anak yang nggak mau sholat, bagaimana ancaman Allah kepada orang yang nggak mau nuntut ilmu, bagaimana ancaman Allah kepada orang yang masih suka dusta. Kita renungi ancaman-ancaman Allah. Nanti yang timbul dari diri kita adalah rasa takut. Rasa takut. Sama kalau misalnya kalian dibilangin ya sama bapak kalian yang polisi, kamu nggak boleh ngelanggar, kamu nggak boleh ngerokok ancamannya ini. Kamu kalau naik motor harus bawa surat-surat, kalau nggak bawa surat-surat bakal tilang dendanya segini. Kamu kalau naik motornya lawan arus, nggak lihat rambu-rambu, nanti bakal dihukum, dendanya segini, hukumannya ini. Kamu jadi tambah takut apa tambah berani? Tambah takut. Sama. Ya, kalau merenungi ancaman-ancaman Allah, yang timbul dari diri kita adalah tambah takut kepada Allah. Kemudian yang kelima adalah merenungi kelalaian diri dalam menjalankan perintah Allah. Nanti timbul dari diri kita adalah rasa malu. Kalau kita tafakur tentang lalai dari lalainya diri kita ibadah kepada Allah, nanti timbulnya rasa malu. Kita semakin malu kepada Allah. Contoh misalnya, ya Allah, saya malu banget. Saya sholatnya masih suka kesiangan. Saya sholatnya masih suka dikodok. Saya masih suka berani sama orang tua. Saya masih suka susah ngaji. Saya masih suka susah baca Al-Quran. Saya masih suka susah sedekah. Saya masih suka susah berbagi. Saya masih suka susah kalau dibangunin. Nah, kita kalau merenung begitu, nanti timbulnya rasa malu. Malu sama Allah. Malu sama Allah. Nah, itulah 5 jenis renungan, 5 jenis tafakur yang bernilai di sisi Allah. Nah, ini jadi yang pertama yang bisa meningkatkan keimanan kita adalah perbanyak merenung, perbanyak tafakur. Lanjut. Nah, yang kedua, melihat kebesaran langit dan bumi dan segala sesuatu yang menakjubkan dan keindahan yang diciptakan di langit dan bumi. Salah satu contoh ayat yang menunjukkan keagungan Allah diantaranya disebutkan dalam surat As-Sajdah ayat 4. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsummastawa 'alal arsy ma lakum min dunihi min waliyyi wala syafi'in afala tatadzakkarun. Artinya Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Kemudian Dia Allah bersemayam di atas arsy. Kamu semua tidak memiliki seorang penolong dan pemberi syafaat pun selain dirinya, selain Allah. Lalu apakah kamu tidak memperhatikannya? Nah, ini yang kedua. Yang kedua, cara meningkatkan keimanan adalah sering-sering kita melihat kebesaran Allah. Sering-sering kita melihat keagungan Allah. Caranya bagaimana? Melihat keagungan ciptaannya. Contoh, kebesaran langit, keagungan bumi, dan keindahan-keindahan yang Allah ciptakan di langit dan bumi. Kita renungi. Itu yang bisa menjadikan iman kita semakin naik. Ini hampir sama dengan yang di depan, yaitu merenungi tentang keagungan Allah Subhanahu
wa taala, ya. Bagaimana Allah mempunyai nabi, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Allah perjalankan dari Masjidil Haram, dari Mekah ke Masjidil Aqsa, ke Palestina dalam waktu sekejap, dalam waktu semalaman. Dari Masjidil Aqsa ke Palestina semalam. Ini di luar akal, orang gak ada yang bisa. Tapi bagi Allah semuanya gak ada yang mustahil, semuanya gak ada yang bisa. Bagi Allah semuanya adalah mungkin, ya. Kalau kita susah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa cuman semalaman. Tapi bagi Allah semuanya mungkin, semuanya bisa terjadi kalau kita sudah berbicara dengan kuasanya Allah. Bagaimana Allah menciptakan langit, menciptain langit nggak pakai tiang. Bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung, ya di antara kebesaran Allah apalagi, ya apalagi yang keajaiban dunia. Di antaranya apalagi? Langit Allah ciptakan tanpa tiang. Kemudian Allah ciptakan ya gunung-gunung yang tinggi menjulang, apalagi gunung-gunung yang ada di tengah-tengah laut. Ya. Nah, itu kebesaran-kebesaran Allah yang bisa kita renungi. Nah, yang ketiga, melaksanakan amal soleh secara teratur, juga menjaga dirinya supaya tidak tergelincir kepada kemaksiatan dan keburukan. Beliau juga menjelaskan bahwa iman itu dengan perkataan dan amal, bertambah sebab melakukan ketaatan dan menurun sebab melakukan kemaksiatan. Nah, jadi yang ketiga yang bisa menjadikan iman kita tambah adalah senantiasa melaksanakan amal soleh secara teratur dan menjaga dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan senantiasa kita bisa melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara amal soleh? Salah satunya adalah ngaji. Kalau sering ngaji, ini yang bisa menjadikan iman kita semakin tinggi. Ngaji yang bisa menjadikan iman kita semakin naik. Ngaji bisa menjadikan iman kita semakin stabil. Kenapa Ustadz? Karena di pengajian terdapat doktrin-doktrin kebaikan. Karena di pengajian terdapat suri tauladan, contoh-contoh kebaikan. Karena di pengajian terdapat janji-janji Allah. Karena di pengajian terdapat penjelasan ancaman-ancaman Allah. Satu-satunya yang bisa meningkatkan kualitas keimanan kita adalah istiqomah ngaji. Kalau ngajinya udah istiqomah, insya Allah iman kita bisa stabil. Kalau ngajinya nggak istiqomah, ya udah imannya ya nggak stabil. Ya, kalau saya ibaratkan manusia itu ibarat HP, dia harus dicas. Kenapa? Karena ada masanya iman itu turun. HP kalau baterainya habis udah ngedrop, bisa dipakai nggak? Kalau baterainya habis nggak bisa difungsikan. Kenapa? Baterainya udah habis, udah nggak bisa difungsiin, udah ngedrop. Caranya bagaimana? Dicas, biar baterainya hidup lagi, ngisi lagi. Manusia juga begitu. Manusia suatu saat bisa mengalami iman itu drop. Kalau iman itu drop, maka perilaku manusia semakin benar apa semakin gak benar? Semakin gak benar. Kenapa? Karena imannya drop. Nah, bagaimana cara menumbuhkan keimanan lagi? Dengan cara datang ke pengajian. Dicas setiap minggu. Yang imannya drop, naik lagi. Yang imannya stabil, dicas ngaji, tambah naik lagi. Yang imannya udah naik, tambah naik lagi. Begitu. Jadi cara ngecas iman adalah dengan menghadiri majelis ilmu. Yakinlah orang yang belajar, orang yang istiqomah dalam mengaji, orang yang istiqomah dalam menuntut ilmu, kebutuhan dan rizkinya akan ditanggung oleh Allah. Saya katakan dalam sebuah pepatah Arab ada syair begini, fa in fa takad dunya
watibu naimiha faghammit fa innal ilma khairul mawahibi. Fa in fataka dunya, andaikan kita hidupnya disibukin untuk thalabul ilmi, kita hidup di dunia disibukin untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita nggak gablek dunia, nggak punya apa-apa. Ya, fa in fataka dunya watibu naimiha, dan kita nggak bisa merasakan kenikmatan dunia. Kita nggak bisa makan di tempat-tempat restoran yang hebat, nggak bisa makan di tempat restoran minuman-minuman yang hebat. Yang kita makan lagi-lagi nasi tempe, nasi tahu, paling banter telur. Karena kita nggak bisa merasakan kenikmatan dunia misalnya. Ya fagomit, sadarlah, fa'inal ilma khairul mawahibi, karena sesungguhnya sebaik-baik pemberian dari Allah adalah ilmu. Sebaik-baik pemberian Allah adalah kita diberi kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Nah ini, jadi amal soleh itu banyak. Puasa amal soleh, meningkatkan keimanan. Jamaah amal soleh. Birrul waliden amal soleh. Ngaji amal soleh. Kemudian bantu orang tua amal soleh. Kita kerja nyari nafkah juga amal soleh. Bantu teman yang kesusahan juga amal soleh. Banyak ya. Nah itulah yang bisa meningkatkan keimanan kita. Kemudian, nah ini kata-kata mutiara syair yang ada dalam kitab Zubat Imam Ibnu Ruslan menjelaskan, fakun minal imani fi mazidin wa fi sofail qalbi da tajdidin bi kasratis sholati wa ta'at wa tarki malin nafsi minas syahwati fasyahwatun nafsi ma'adzunubi mujibatani qaswatul qulubi. Fakun minal imani fi mazidin, maka jadilah kamu bertambah dalam keimanan. Wa fi sofail qalbi da tajdidin, dan memiliki pembaharuan dalam kejernihan hati. Bi kasratis sholati wa ta'at, cara menambahkan meningkatkan keimanan dengan memperbanyak sholat dan memperbanyak berbuat taat. Wa tarki malin nafsi minasyahwati, dan meninggalkan sesuatu yang menyebabkan syahwat. Fasyahwatun nafsi ma'adzunub, maka nafsu syahwat dan dosa mujibatani qaswatal qulub, keduanya yang bisa menjadikan faktor hati bisa menjadi keras. Jadi kalau ada orang hatinya keras, dinasihatin gak mempan, dibilangin galakan dia, hatinya keras, dikasih nasihat kebaikan, dia malah galak, dia malah ngelawan, itu tanda hatinya keras. Orang hatinya keras itu dua faktornya. Yang pertama gara-gara kebanyakan dosa, yang kedua gara-gara tingginya nafsu syahwat. Dosa dan syahwat yang bisa menyebabkan hati kita keras. Kalau orang hatinya keras, nggak bisa diajak menuju kebaikan, susah, sulit. Nah, dikit lagi kemudian, nah ini kegiatan kreativitas selama Ramadan yang bisa kita lakukan. Ngaji tadarus per kelompok, kemudian tadarus masing-masing individu. Nah ini kreativitas yang bisa kita lakukan selama bulan Ramadan. Tadarus itu adanya di bulan Ramadan atau luar Ramadan? Bulan Ramadan. Nah itu bisa kita lakukan tadarus. Alhamdulillah, tapi ini kemarin udah kita lakukan ya, tadarus. Bagus ya. Kemudian tantangan untuk menahan hawa nafsu selama 30 hari. Ini kreativitas. Kemudian kegiatan buka puasa, pesantren kilat atau pesantren Ramadan. Kemudian muazin itu azan ya, iktikaf di masjid, membangunkan sahur, berbisnis. Nah, ini kreativitas yang ada di bulan Ramadan. Bahkan cara membangunkan sahur aja kalau kita lihat di YouTube itu kan banyak kreativitas anak muda kan itu ya. Ada lagu sahur kan ya. Apa lagu sahur? Gimana?
Ada yang hafal nggak? Yang anak-anak muda itu yang bangunin sahur tuh. Ada yang ala Cirebon, ada yang ala Aceh, ala apa kan? Nah itu kreativitas yang ada di bulan Ramadan. Kalau perlu RNH bikin juga tuh, ya. Dan diviralin di YouTube, bangunin sahur ya. Lagunya apa lagu Papua atau lagu mana begitu. Nah itu kreativitas yang bisa dibangun, bisa kita lakukan, gitu, ya. Nah saya kira cukup sampai sini dulu paparannya. Kelebihannya. Sambil menunggu buka, kita adakan tanya jawab ya, gitu ya. Oke, baik. Saya akhiri. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Silahkan moderator. Tanya jawab. Maghrib sekarang jam berapa? Oh. 54. 17.54. 17.54, sekarang 17.40. Masih ada 14 menit buatan jawab. Pertanyaan atau kesimpulan silahkan. Apa simpulin dulu? Simpulin dulu tadi. Itu yang kamu catat, bacain aja. Iya, kesimpulan. Kemudian yang perlu ditanyain silakan. Bebas. Nah, faedah puasa itu yang pertama ada menaikkan derajat manusia, menghapus dosa, meredam syahwat tinggi, memperbanyak sedekah, mendorong atau memotivasi untuk taat atau beribadah. Lalu terakhir jauh dari kemaksiatan. Itu dilakukan memperkuat dan menambah keimanan. Yang pertama, dengan mendengarkan atau berdoa ayat-ayat Al-Quran, kita Nabi dan lain-lain. Itu ada dalam surat At-Tawaf ayat 3. Yang kedua, yaitu melihat kebesaran langit dan bumi dan segala keindahannya. Ada dalam surat Al-Sajdah ayat 4. Faedah yang ketiga ada melaksanakan amal soleh secara teratur, yaitu untuk menghindari kita dari kemaksiatan dan keburukan dengan cara istiqomah, yaitu mengaji, puasa, dan ibadah amal. Lalu ada kegiatan kreatif yang bisa kita lakukan dalam bulan puasa Ramadan, yaitu ada tadarus, tantangan dalam 20 hari, kegiatan buka puasa, santai kilat, muadzin, ikaf, membangunkan sahur, dan berbisnis. Selanjutnya ada lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ini bagus. Ini sering kita alami. Jadi tadi kan dikatakan al-iman itu yazid wa yangkus. Iman itu bisa tambah, bisa kurang, bisa naik, bisa turun. Nah, sekarang bagaimana Ustadz? Batasan iman itu bisa naik, iman itu bisa turun bagaimana?
Misalnya ada contoh, kalau kita ngajinya males, ya, yang tadinya rajin kemudian ngajinya males, apakah itu sudah bisa dikatakan imannya turun? Bisa, begitu. Jadi kalau kebaikan kita semakin hari semakin menurun, enggak semakin meningkat, itu satu bukti bahwa iman kita lagi turun, iman kita lagi bermasalah. Kalau semakin hari kebaikan yang kita lakukan semakin menurun, bukan semakin meningkat, itu tandanya iman yang ada dalam diri kita lagi bermasalah. Misalnya kita habis bulan Ramadan, yang tadinya ngaji Qur'annya rajin, di luar Ramadan ngaji Qur'annya males. Nah, itu bermasalah tuh, iman dalam hal ngaji Qur'annya. Kemudian ngaji kitabnya males, berarti lagi ada bermasalah dalam pengajian yang ngaji kitabnya. Kemudian sholatnya juga malas, jamannya malas, itu juga bermasalah imannya, begitu. Jadi makanya ada pepatah, bahkan ada yang mengatakan ini adalah sebuah hadis Nabi, ya, ya Allah, siapa orang yang hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, maka itu tanda-tanda orang yang beruntung. Siapa orang yang hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya, itu tanda-tanda orang yang merugi atau mal'un, orang yang dilaknat oleh Allah, gitu. Siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka itu tanda-tanda orang yang rugi. Orang yang beruntung itu, orang yang sukses itu, hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Orang yang gagal itu hari ini lebih buruk dari hari sebelumnya. Orang yang rugi itu hari ini sama hari sebelumnya, itu rugi. Kalau hari ini semakin menurun dari hari sebelumnya, itu gagal, mal'un, dilaknat. Hari ini lebih baik dari hari sebelumnya, itu orang yang sukses, itu orang yang beruntung, begitu. Jadi kalian kalau ngajinya semakin drop, jamaahnya semakin drop, sholatnya semakin drop, semakin malas, itu tandanya imannya lagi bermasalah. Terus bagaimana Ustadz cara ningkatin iman? Datang ke pengajian. Lah, ke pengajiannya malas Ustadz, dipaksa, harus dipaksa, begitu. Gimana caranya biar mau ngaji, gitu. Ya, kiranya cukup ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terserah apa saja. Selain di luar materi ini juga nggak apa-apa, mengenai ibadah puasa. Ya. Bila kita haji secara dipaksa, dia akan bertanya, kalau kita memaksa orang haji terus hatinya risih, itu bakal orang itu tidak mau bakal haji, karena semakin kita paksa semakin kita risih. Itu bagaimana cara orang itu biar agar tidak risih dan agar jangan terlalu dipaksa, itu Ya, itu berarti kan kontekstual, ya. Jadi bagaimana cara, berarti kan ini teknis. Kalau teknis tidak bisa kita pukul rata, karena kita melihat kondisi. Kalau tadi maksud saya dipaksa itu karena orang malas ngaji itu dorongan hawa nafsu. Nafsu itu harus dipaksa, harus dilawan. Nafsu itu harus dilawan, harus dipaksa, begitu. Bahkan andaikan dia masih bocah, kita selaku orang tua, kita paksa, kamu ngaji. Kalau nggak ngaji, nggak bapak kasih uang jajan. Itu wajib. Ya, orang tua, kalau anak udah balik aja, wajib perintah anak untuk sholat. Berapa tahun itu? Umur berapa tahun? 7. Bahkan kalau udah 10 tahun boleh dipukul, tapi pukulnya nggak boleh yang menyebabkan anak itu cedera. Dengan mukul yang menyebabkan anak itu takut. Bahasa kita ditakut-takutin. Sholat aja 10 tahun anak nggak sholat aja boleh dipukul.
Masa anak nggak ngaji, nggak boleh dipukul? Ngaji sama sholat itu tingkatannya tinggian ngaji. Kata Nabi, tolabul ilmi faridotun, bukan fardun, tapi faridotun. Nuntut ilmu itu sangat wajib. Tapi as-sholatu fardun, sholat itu wajib, nggak ada sangatnya. Az-zakatu fardun, zakat itu wajib, fardu. Tapi tolabul ilmi faridotun, sangat fardu. Begitu. Makanya kalau kita malas, ya berarti itu bermasalah sama iman. Malas itu dorongan nafsu. Nafsu itu harus dilawan. Nggak boleh diumbar. Kalau diumbar nanti kita disetir sama nafsu. Kalau kita disetir sama nafsu, nanti tingkah laku kita, perilaku kita nggak mencerminkan perilaku syariat. Nah, terus bagaimana Ustadz triknya biar kita nggak maksa tapi anak-anak mau ngaji? Ya tinggal terserah. Bagaimana caranya? Apa dikasih? Kalau saya ngumpulin alumni, kan ada pertemuan alumni, bukber atau bagaimana tuh ngumpulin alumni. Jadi dibikin hadiah. Siapa yang alumninya datang terbanyak, maka dia akan dapat hadiah dari pengasuh pesantren. Maka teman-temannya pada ngumpulin tuh, apalagi yang nyuruh pak kiainya. Datang ya, biar alumni kita banyak. Begitu. Nanti udah di sana dibikin kuis. Yang bisa jawab dikasih hadiah. Apa hadiahnya? Uang 10.000. Apa hadiahnya? Pulpen sama buku, apa kitab. Kita kan yang dilihat bukan hadiahnya, tapi pemberian. Yang ngasih itu guru. Kita jadi seneng. Begitu. Ya, nah tinggal kita ini nih, kira-kira kita atau RNH atau remaja biar pada semangat ngaji. Kalau yang datang ngaji kira-kira ada apanya, begitu. Ya. Nah, itu biar semangat. Jadi nggak apa-apa dikasih dorongan, dikasih motivasi, yang datang ya, yang datangnya full, misalnya nanti akhir bulan bakal dapat hadiah gitu. Hadiahnya apa ya, nggak apa-apa, permen 1 juga nggak apa-apa, yang penting hadiah kan gitu, prestasi. Ya, jadi bagaimana cara? Kalau udah bertanya cara berarti itu teknis. Nah, kalau sudah kaitan dengan teknis kita harus melihat kondisi yang ada gitu ya. Jadi begitu ya. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya, silahkan Pak Gus. Mic-nya Mas Habib. Ya, siap. Nggak apa-apa. Iya, mudah-mudahan saya bisa jawab. Kalau enggak ya PR. Nah, ya bagus. Pak Ustadz, kita lagi, ya. Oh iya, silakan. Nah. Oh sah. Nah. Tetap sah. Iya, ngelamun sah. Baik, sebelumnya saya jelasin. Di dalam ibadah itu likulli ibadatin syurutun wa arkan. Setiap ibadah itu ada syarat dan rukun. Syarat dan rukun ini nanti bicaranya sah dan tidak. Jadi ibadah itu nanti sah dan tidak. Yang kedua, diterima apa enggak. Kalau saya lagi sholat, pikirannya enggak khusyuk, badannya doang ada di masjid, tapi pikirannya jalan-jalan kemana, enggak khusyuk, sholatnya sah. Nah, cuman diterima atau tidak, begitu. Kenapa? Karena yang di sini bukan Allah, yang di sini selain Allah. Nah, bisa jadi sholatnya cuman sebatas sah, tapi sholatnya nggak bisa diterima, gitu. Selagi kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholat, sholat kita dianggap sah.
Apa yang membatalkan sholat? Satu, melakukan gerakan 3 kali berturut-turut. Yang kedua, buang gas. Yang ketiga, kita sholat makan atau minum. Yang keempat, kita sholat nggak madep kiblat. Yang kelima, kita sholat bawa najis. Yang keenam, kita sholat nggak niat. Nah, itu yang tidak mengesahkan sholat. Sambil buka dulu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.